Ya, Ramadan memang tinggal sekitar 8 hari lagi ya, dan sudah kurang dari 10 hari. Di 10 hari terakhir ini umat muslim semakin giat beribadah dan berharap untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya apa Lailatul Qadar itu dan bagaimana sih kita memaknai 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini? Langsung saja yuk kita tanyakan ke Ustadz Wijayanto yang sudah bergabung bersama kita di Good Morning kali ini. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, gimana nih kabarnya, sehat ya? Ini sudah minggu depan kita udah lebaran nih Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Pertanyaan itu bagus karena salul afiyah ba'dal yakin. Orang beragama itu mintalah sehat setelah punya iman. Maka Amin. apapun lakukan harus melihat protokol kesehatan. Jadi benar kata Prof. Nazar tadi, karena kenyataannya sekarang ini apapun yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan karena sehat itu bagian yang diperintahkan untuk diusahakan. Oke. Ya. Ustadz, mungkin bisa diingatkan lagi pada kita semuanya nih Ustadz. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu apa sih sebenarnya? Lailatul Qadar terangkan sendiri di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri min alfi syahr, yaitu Lailatul yang khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana di situ ada kegiatan iktikaf. Karena apa? Di Lailatul Qadar itu paling tidak ada 7 keistimewaan. Pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik di dunia ini kecuali Al-Quran. Seluruh kitab, seluruh apapun Quran lebih baik. Yang kedua, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, berarti lebih baik dari 84 tahun. Lailatul Qadar juga disebut dengan Lailatul Mubarak, yaitu bulan penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah itu intinya waziyadatul khair, yaitu kalau kita bertambah kebaikan dan itu sifatnya ilahiyah. Maka kita mencari Lailatul Qadar itu iktikafnya di masjid, bukan di kafe, bukan di mall. Karena banyak 10 hari terakhir ini banyak orang iktikaf tapi di Tanah Abang. Cari baju ya Tat ya? Jadi karena sifatnya ilahiyah. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan, waktu itu pasar, sekarang diskotik. Jadi nggak bisa, mohon maaf, iktikaf di diskotik. Harus saja masjid jami. Walaupun diskotiknya diskotik syariah. Jadi masuknya pakai salam, lagunya qasidah, mabuknya islami, alhamdulillah, masya Allah, nggak ada. Nah, jadi yang keempat itu tatanazalul malaika, yaitu turunnya malaikat. Dan tidak mungkin kita dapat Lailatul Qadar kalau tidak amal-amal kebaikan. Karena malaikat itu turun membersamai kita kalau kita punya amal kebaikan. Kalau amalnya amal maksiat, yang turun adalah setan. Yang orang itu lamatul malaik wa lamatul syaitan. Orang itu ada dua godaan. Godaan dari dibersamai malaikat atau digoda oleh setan. Maka cara meraih Lailatul Qadar adalah bagaimana menurunkan membersamai malaikat, dan malaikat akan bersama dengan orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah dan orang-orang yang berbuat baik. Walaupun ada satu hadis menolong orang atau memenuhi hajat orang lain, atau seorang suami misalnya Alfian mengantar istri, itu mohon maaf, Alfian mengantar istri untuk membeli satu keperluan dalam, misalnya pembeli pembalut sajalah. Itu pahalanya melebihi dari 30 hari iktikaf di Masjid Nabawi. Itu artinya bahwa perbuatan baik, amal soleh itu dihargai betul selain iktikaf. Jadi jangan lupa juga kaitannya dengan bagaimana kita tunaikan di bulan Ramadan itu sedekah, peduli pada orang lain. Ini bukan berarti terus tiap hari mengantar istri mau beli pembalut, nggak mau beli pembalut tiap hari. Artinya disitulah juga jangan tinggalkan hubungan dengan manusia. Tetapi iktikaf adalah menjaga diri atau kita berakrab ria dengan Allah untuk menjaga jarak dengan menjaga jarak dengan urusan duniawi. Jadi mengambil jarak dengan dunia untuk mensucikan hati. Ya, jadi maka iktikaf dilakukannya di masjid 10 hari terakhir, dan Rasulullah memang full di masjid. Kecuali hajat doririyah atau hajat insaniah, yaitu kalau mau ke belakang, mau mandi, sekedar makan gitu. Dan iktikaf tidak harus 24 jam. Ya, jadi tidak amartu misain, Pak minum mastata'tum. Kalau memang kayak jadi anchor gini, ya yang penting menambah waktu di masjid. Ada kerjaan juga.
maka boleh juga di masjid kami menambah waktu. Habis sholat Iya. jangan langsung pergi dari masjid. Tambahlah 15 menit, 20 menit untuk niati untuk itikaf. Itu Oke. kemaksimal. Nah, kalau kita beritikaf gitu Pak Ustadz, dan kita kan tentunya berharap untuk mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar ya. Caranya kita tahu untuk ini adalah malam Lailatul Qadar gitu. Apa ciri-cirinya nih Pak Ustadz? Pertama, Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil. Maka di malam ganjil. Sengaja supaya ada dinamika. Karena kalau kita tahu kapan definite, nanti tidak ada dinamika. Maka 10 hari terakhir, malam ganjil itu di 10 hari terakhir, maka malam 21, 23, maka kita usahakan terus. Setiap malam ganjil. Gitu. Apa tanda-tandanya ketika kita bertambah kebaikan? Maka untuk iktikaf ini ada 5 hal yang harus kita bikin komitmen. Supaya amalan iktikaf kita itu betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, niat untuk at-taghyir, yaitu mengubah ke arah yang lebih baik. Jadi komitmen untuk berubah. Nah, dengan bertobat, itu bagaimana nanti ke depan semuanya harus menjadi lebih baik. Itu karena semangat untuk hijrah, semangat untuk memperbaiki diri. Yang kedua, al-intibah. Kita harus move on. Move on dari mana? Bangkit dari keterpurukan. Al-intibah itu mulai semangat untuk meninggalkan maksiat. Dan yang berikutnya asyifa, menyembuhkan hati dari dosa-dosa. Setiap orang berdosa itu melukai kesucian hati. Maka kita sembuhkan dengan apa? Pokoknya ke depan saya akan tinggalkan dan ikuti dengan amal baik. Ya, jadi adbil hasanah tambuha. Dulu saya sebagai anchor kok jarang pernah anchor, nggak pernah berbagi. Dapat gaji, dapat bonus pada 9 hari, ambil cuti padahal dapat bonus tapi nggak berbagi. Itu Mai, perhatiin, ini aku untuk dirimu. Nah, jadi itu tidak berbagi. Nah, mulai semangat untuk berbagi. Dan lebih penting lagi, at-tartib. At-tartib ada merapikan segala kehidupan kita. Jadi yang nggak pernah ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk... jadi ada empat waktu. Me time, waktu untuk Allah, untuk diri kita pribadi. Untuk ada social time, ada work time, dan lebih penting couple time, lebih penting family time. Jadi ada waktu untuk keluarga, waktu itu diatur kembali. Sehingga nanti ada sesuatu yang membawa kebaikan. Dan lebih penting lagi, terakhir, al-amalu, yaitu membangun harapan baru. Harus bikin resolusi. Kuncinya sederhana, kalau perlu, iktikaf itu membuat satu komitmen, tulis apa saja yang akan dikerjakan, dan yang kedua, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Nah, komitmen itu bangun kalau dia. Oke, baik, terima kasih Ustadz Wijayanto atas penjelasannya terkait dengan malam Lailatul Qadar dan juga terkait dengan iktikaf, apa yang saja kita lakukan, tidak hanya melakukan ibadah di masjid, tapi juga berbuat kebaikan-kebaikan lain, begitu ya Ustadz ya? Ya, mohon maaf, ini tidak tuntas, ini strategi marketing biar CNN menghubungi saya lagi. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.